Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Sejumlah warga Aceh Singkil berunjuk rasa mendukung langkah pemerintah melepas HGU PT Sokvindo dan tidak memperpanjang izinnya. Pelantikan anggota KPPS Pemilu 2024 di Kecamatan Samudra Aceh Utara dipusatkan di Komplek Bekas Kerajaan Islam Samudra Pasai. Belasan ribu keluarga miskin di 3 daerah mulai menerima bantuan pangan yang disalurkan Perum Bulog Cabang Langsa. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Sejumlah warga Aceh Singkil berunjuk rasa di kantor Bupati dan DPRK mendukung langkah Pemkab melepas ratusan hektar lahan hak guna usaha HGU PT Sokvindo Kamis. Unjuk rasa ini sekaligus mendesak pemerintah agar tidak memperpanjang izin HGU perusahaan perkebunan tersebut yang berakhir pada 31 Desember 2023 lalu. Pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Tanah Aceh Singkil berorasi di kantor Bupati Aceh Singkil. Mereka menuntut 278,89 hektar lahan HGU PT Sokvindo yang telah berakhir izinnya dikembalikan kepada warga. Unjuk rasa ini sekaligus mendukung Pemkab Aceh Singkil agar tidak mengabulkan permohonan perpanjangan izin HGU PT Sokvindo. Apalagi lahan tersebut sangat dibutuhkan warga Kecamatan Gunung Meriah dan Simpang Kanan. PT Sokvindo sudah seharusnya melepaskan lahan HGU lantaran sudah tidak sesuai dengan kanun atau Perda Tata Ruang dan Wilayah Aceh Singkil seiring pertambahan jumlah penduduk di 2 kecamatan itu. Kan kita sebenarnya mendesak pemerintah daerah mendukung, mensupport lah, pada prinsipnya kita mendukung pemerintah agar mereka itu tidak gentar, agar mereka tidak tidak rendah hati terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mentaati ataupun perusahaan yang tidak mengerti bahwa tanah yang mereka pakai itu dipinjam, bukan dimiliki. Hak guna usaha itu dipinjam. Pada saat pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, memerlukan tanah itu, mereka wajib melepaskan. Pemerintah harus tegas agar PT Sokvindo melepas lahan HGU untuk kepentingan umum. Apalagi perusahaan itu hanya meminjam lahan, sedangkan warga dan pemerintah sangat membutuhkannya. Usai berorasi di kantor Bupati, masa kemudian melanjutkan aksi di kantor DPRK Aceh Singkil. Unjuk rasa di kantor BPN Singkil terpaksa ditunda lantaran pejabat kantor BPN sedang tidak berada di tempat. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Menyampaikan apa yang Bapak sampaikan, ya kan, termasuk kita. Motif suami bunuh istrinya di Desa Pulau Loih, Kecamatan Tite Kemala, Kabupaten Pidi terungkap. Korban dituding pelaku berselingkuh dan sudah sering berkomunikasi melalui panggilan video dengan selingkuhannya. Munazar, sang suami, gelap mata hingga tega membunuh Ayu Sri Wahyuni Ningsih, istri, lantaran tersulut emosi. Sebelum pembunuhan terjadi, pelaku sempat cekcok dengan korban. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, korban sempat meminta belas kasihan suaminya. Namun pria berusia 37 tahun ini tak lagi memberi kesempatan. Padahal pelaku masih cinta kepada istri karena sempat tidur dengan jasad korban sebelum dikuburkan. Sebenarnya saya tidak ingin berpisah dari istri saya, karena saya cukup mencintai dia, tapi karena perselingkuhannya membuat saya sedih, kecewa. Kenapa dia harus selingkuh, padahal aku nggak pernah apa yang dimintanya aku kasih terus. Tapi kenapa dia harus selingkuh, itu aku menyesal, kecewa. Kasus pembunuhan itu terungkap dari kecurigaan anak korban yang melihat gundukan tanah dalam kamar.
Anak korban kemudian melaporkan kepada keluarga dan warga. Aparatur desa meneruskan laporan ke polisi hingga menggali gundukan tanah untuk menemukan jawabannya. Betapa kagetnya warga dan petugas saat menemukan dalam galian sebuah karung berisi jasad manusia yang belakangan diketahui merupakan jenazah istri tersangka. Istrinya atau bersama-sama. Jadi motif ini adalah motif perselingkuhan. Jadi menduga pasangannya ini atau korban selingkuh dengan orang lain. Nah, ini yang memicu kemarahan daripada tersangka. Kenapa hakikatnya tersangka ini sangat sayang dan tidak mau kehilangan istrinya. Nah, itu yang memicu kemarahan. Dan ini sudah diketahui dari lama oleh suaminya. Usai menguburkan jasad istrinya, pelaku melarikan diri mengendarai sepeda motor hingga akhirnya ditangkap di Pasar Belawan, Sumatera Utara. Akibat perbuatannya, pelaku terjerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun atau maksimal hukuman mati. Kasus yang terjadi pada 11 Januari 2024 lalu menghebohkan warga. Apalagi pelaku pembunuhan adalah suaminya yang mengaku tersulut emosi lantaran korban dituding berselingkuh. Namun penyesalan selalu datang terlambat karena nyawa tak mungkin bisa kembali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Pidi. Akan dilakukan penanaman pohon. Belasan ribu anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Aceh Utara dilantik KPU melalui PPK setempat. Pelantikan dan pengucapan sumpah berlangsung serentak di seluruh kabupaten di Aceh pada Kamis pagi. Di Kecamatan Samudra, pelantikan anggota KPPS dipusatkan di Komplek Monumen Kerajaan Samudra Pasai, Gedong. 609 anggota KPPS dari 40 gampong dilantik dan resmi bertugas membantu proses pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Sementara itu, 13.363 anggota KPPS akan bertugas di 1.909 TPS yang tersebar di 852 gampong. Mereka berasal dari 27 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Setelah dilantik, para anggota KPPS dibekali bimbingan teknis, BIMTEK tentang tata cara bertugas saat pemungutan suara. BIMTEK dinilai sangat penting bagi KPPS karena mereka merupakan ujung tombak kesuksesan pemilu 2024. Agenda hari ini adalah pelantikan KPPS seluruh kecamatan Samudra. Ada berapa jumlah yang dilantik pada hari ini? Jumlah KPPS 609 orang, laki-laki sebanyak laki-laki 252, perempuan 357. Harapannya KPPS yang dilantik hari ini bisa berjalan dengan normal seperti layaknya memang independen. Usai pelantikan, KPPS dilanjutkan dengan penanaman pohon secara serentak. Sedikitnya 2.761 batang pohon ditanam di komplek bekas Kerajaan Samudra Pasai dan beberapa lokasi lain di Aceh Utara. Jumlah ini merupakan penjumlahan dari 852 gampong dan 1.909 TPS di daerah itu. Para anggota KPPS harus dalam kondisi prima dengan menjaga kesehatan, kekompakan, dan integritas, sehingga pemilu di Aceh Utara dapat berjalan lancar, demokratis, dan bermartabat. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Akan dilakukan penanaman pohon secara simbolis sesuai dan kemudian Ratusan surat suara untuk pemilihan calon legislatif dan pasangan capres rusak di Aceh Besar. Kerusakan ditemukan petugas saat menyortir surat suara di gudang KIP Aceh Besar yang berakhir pada 24 Januari 2024. Kerusakan surat suara untuk pemilihan caleg DPRA merupakan yang paling banyak ditemukan. Dari 298 lembar surat suara yang rusak, 108 lembar diantaranya surat suara untuk pemilihan anggota DPRA.
Kerusakan pun beragam, mulai dari berlubang pada kolom nomor urut atau foto nama pasangan capres hingga robek dan terbagi dua bagian. Selain surat suara untuk pemilihan anggota DPRA, 92 lembar surat suara pemilihan anggota DPR RI juga rusak. Selebihnya hanya beberapa lembar. KIP Aceh Besar telah menyelesaikan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024. Proses penyortiran yang melibatkan 195 petugas ini tuntas dan siap didistribusikan. Yang pertama kategori rusak. Nah, kategori rusak sobek yang mengenai garis dalam surat suara. Yang kedua cetakan surat suaranya terpotong. Dan yang ketiga terdapat suara yang bolong. Terkait dengan penggantinya, kita sudah mengajukan melalui aplikasi Silon, Sistem Informasi Logistik, dan diusahakan dalam minggu ini surat suara penggantinya insya Allah sudah tiba. KIP Aceh Besar juga telah melaporkan kerusakan surat suara melalui aplikasi Sistem Informasi Logistik Silog. Selain itu, KIP Aceh Besar menerima 1.000 lembar surat suara presiden dan 6.000 surat suara pemilihan anggota DPRK untuk pemungutan suara ulang atau PSU. Begitupun surat suara tersebut hanya disortir. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.